materi konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. A. Sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu 1. Tujuan, 2. Masukan, 3. Proses, 4. Keluaran, 5. Mekanisme pengendalian, dan 6. Umpan balik. Pertama, tujuan. Setiap sistem mempunyai tujuan atau goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan terkendali. Kedua, masukan. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Tiga, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna. Contoh proses: melakukan perhitungan, meringkas data, dan mengurutkan data. Keempat, keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Kelima, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. B.
Komponen sistem informasi. Dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen seperti pertama, perangkat keras atau hardware, mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software atau biasa dipanggil dengan program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Yang ketiga, orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Yang keempat, prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang kelima, basis data atau database, yaitu sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keenam, jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber atau resource dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. C. Arsitektur informasi. Ada beberapa definisi tentang arsitektur informasi. Yang pertama, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Definisi yang kedua, arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan atau termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Sebuah arsitektur informasi yang detail berisi perencanaan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, data apa yang akan dikumpulkan? Dua, di mana dan bagaimana data dikumpulkan? Ketiga, bagaimana cara mengirimkan data? 4, di mana data akan disimpan? Yang kelima, aplikasi
atau program apa yang akan mengolah data, dan bagaimana aplikasi tersebut dihubungkan sebagai sebuah sistem yang utuh. Yang pertama, arsitektur tersentralisasi. Arsitektur ini sudah dikenal semenjak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai faktor utama. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang ditujukan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan tanggapan yang sangat cepat dan melibatkan jutaan transaksi. Gambar ini adalah menggambarkan arsitektur tersentralisasi. Masing-masing terminal dan printer terhubung ke mainframe. Data yang masuk dari masing-masing terminal terpusat ke mainframe, sehingga menghasilkan atau menyimpan arsip data pada mainframe. Data tersebut yang tersimpan di mainframe dicetak ke printer dan tinggal di mainframe berupa arsip data. Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Kebanyakan perusahaan yang tidak mempunyai cabang menggunakan model seperti ini. Kedua, arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri,
tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Ini adalah gambar arsitektur desentralisasi. Cabang A memiliki atau terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Demikian juga dengan cabang B yang terdiri dari beberapa komputer dan terhubung dalam suatu jaringan. Demikian juga dengan cabang C yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan. Masing-masing ketiga cabang A, cabang B, cabang C bisa berkomunikasi antara cabang A ke cabang B dan ke cabang C. Yang ketiga, arsitektur klien atau server. Pada arsitektur ini ada sebagian yang disebut klien dan ada yang disebut server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik, sebuah server dapat berupa komputer, yaitu mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC, atau piranti lain, misalnya printer. Nah, yang ini adalah yang ketiga, gambar arsitektur klien atau server. Masing-masing komputer klien terhubung ke dalam jaringan dan printer dan terpusat ke server. Klien menerima data dan mengirim data ke server. Data tersebut tersimpan di server sehingga menghasilkan basis data. Dan kemudian dicetak ke printer.
klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah diterima, klien segera melakukan pemrosesan. Nah, di sini ada buat soal berupa soal esai dengan jumlah soalnya 2. Pertama, manakah yang benar? Teknologi informasi itu adalah bagian dari sistem informasi, atau sistem informasi itu bagian dari teknologi informasi. Jelaskan. Yang kedua, apakah benar sistem informasi itu tidak harus selalu menggunakan komputer? Jelaskan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.